Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang kitab Al-Janaiz, pembahasan tentang jenazah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan hukum-hukum berkaitan tentang memikul atau memanggul jenazah. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan memakamkan jenazah. Memakamkan jenazah. Sejak kapan peristiwa menguburkan jenazah di dalam tanah itu ada? Ya, kebiasaan mengubur jenazah di dalam tanah itu sejak kapan adanya? Sejak zaman Nabi Adam sudah ada, ya. Yaitu peristiwa salah satu dari anak Adam membunuh saudaranya, yang konon ya disebutkan nama anak tersebut adalah Qabil dan Habil. Tentunya untuk nama ini, untuk Qabil dan Habil, ini diriwayatkan dari Israiliyat, ya. Tidak ada dalil yang tegas menunjukkan nama mereka. Baik. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada Qabil yang membunuh saudaranya Habil dengan mengutus burung gagak, ya. Kenapa jadi Qabil itu membunuh Habil? Disebutkan karena dia iri, karena dengki. Yang mana ketika keduanya diperintahkan oleh ayah mereka Adam untuk memberikan sesembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Qabil itu profesinya sebagai petani, bercocok tanam. Sementara Habil
beternak, ya, kambing dan seterusnya. Maka Qabil pun mempersembahkan untuk Allah hasil pertanian yang buruk. Sementara untuk Habil mempersembahkan hewan yang gemuk, ya, kambing yang gemuk. Kemudian datanglah, ya, semacam halilintar dari langit, ya, yang mengenai sesembahannya Habil, yang menunjukkan bahwasanya persembahannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal itu pun menyebabkan Qabil iri dengan Habil dan punya keinginan untuk membunuhnya, dan akhirnya dia pun membunuhnya. Maka ketika saudara yang sudah meninggal disebutkan, Qabil pun menyesal dan dia pun bingung apa yang harus dia lakukan dengan jasad saudaranya ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 31, "Faba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ard liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhih." Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak yang menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana ia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Ya, jadi disebutkan ada 2 burung gagak yang berkelahi dan satu-satunya mati. Lantas gagak tersebut pun menggali tanah, ya, dan menguburkan gagak yang mati tadi. Maka hal itu pun dilihat oleh Qabil dan itulah yang dilakukan kepada mayat saudaranya. Maka ketika dia melihat gagak tadi, dia berkata, "Ya wailata, a'ajaztu an akuna misla hadzal ghurab fa uwari sawata akhi." Qabil berkata, "Oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Fa asbaha minad nadimin, maka jadilah ia termasuk orang yang menyesal. Dan disebutkan bahwasanya Qabil itu akan senantiasa mendapatkan dosa orang-orang yang membunuh, karena dialah yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Jadi dosa jariah bagi dia. Maka peristiwa tersebut merupakan titik awal dari kebiasaan memakamkan jenazah bagi umat manusia. Karena kalau jenazah dibiarkan begitu saja, maka bisa mengeluarkan bau busuk, ya, dan itu mengganggu manusia lainnya. Atau dimakan burung-burung, binatang buas dan seterusnya, maka itu menodai kehormatan mayit tersebut. Maka dari itu jenazah manusia wajib untuk dimakamkan. Maka sebenarnya adanya syariat pemakaman jenazah ini adalah salah satu bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya, karena bayangkan kalau misalnya manusia dibiarkan begitu saja, ya tadi akan datang binatang buas memakan bangkainya, burung-burung dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan dalam surah Abasa ayat 21, "Summa amatahu fa'aqbarah." Lalu dia mematikannya, lalu ia juga yang menguburkannya. Berarti orang mati harus dikuburkan. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Mursalat ayat 25 sampai 26, "Alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata." Bukankah kami jadikan bumi untuk berkumpul bagi yang masih hidup maupun yang sudah mati. Baik. Nah, jadi ini mukaddimah berkaitan tentang masalah
penguburan jenazah. Intinya menguburkan jenazah itu sudah dikenal sejak adanya kehidupan manusia di muka bumi ini. Baik. Apa hukum memakamkan jenazah? Hukumnya sebagaimana yang lainnya, yaitu fardu kifayah. Bagaimana kalau ternyata jenazah tersebut orang kafir? Apakah wajib dikuburkan ataukah tidak? Kalau ada orang kafir yang meninggal di tengah-tengah kaum muslimin dan tidak ada keluarga dari orang kafir tersebut yang menguburkannya, apakah wajib bagi kaum muslimin untuk menguburkannya? Jawabannya wajib dikuburkan. Ya. Maksud dikuburkan di sini ya dipendam di dalam tanah. Tidak boleh dibiarkan begitu saja, yang mana bisa mengganggu orang lain, mengganggu manusia. Ya, dan tentunya dikuburkannya bukan di kuburan kaum muslimin, ya. Mana dalil bahwasanya orang kafir pun tetap wajib untuk dikuburkan? Pertama adalah dari sejumlah sahabat, di antaranya Abu Talha Al-Ansari, dia menyatakan bahwasanya pada perang Badar siapa yang menang? Kaum muslimin, ya. Dan banyak tokoh-tokoh Quraisy yang tewas di perang Badar. Di antaranya siapa? Yang masyhur Fir'aun hadhil ummah, ya, Abu Jahal. Begitu juga ada yang namanya Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini siapa, Pak? Majikannya siapa? Majikannya Bilal, yang menyiksa Bilal itu namanya Umayyah bin Khalaf. Nah, dia juga tewas dalam perang Badar. Yang membunuh dia siapa? Bilal dan kawan-kawannya. Baik. Maka ketika banyak jenazah atau mayit orang-orang kafir ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk menguburkan atau melemparkan jasad-jasad mereka ini kemana? Ke sumur yang ada di Badar. Jadi dimasukkan semuanya di situ, ya, secara tidak hormat, ditarik kakinya langsung dimasukkan ke dalam sumur sampai bertumpuk-tumpuk di situ. Nah, awalnya Umayyah bin Khalaf itu juga mau dimasukkan ke dalam sumur, tapi ternyata tubuh dia tuh bengkak-bengkak dan baju perang dia nggak bisa dilepas. Akhirnya para sahabat pun menimbun jasadnya Umayyah bin Khalaf ini dengan batu-batu dan tanah-tanah, tidak dimasukkan ke dalam sumur sebagaimana yang lainnya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya jasad orang kafir pun harus dikuburkan. Baik, dan Nabi SAW setelah mendapatkan kemenangan di perang Badar, beliau berdiam di Badar selama 3 hari. Dan disebutkan beliau berdiri, kemudian beliau menuju sumur tadi, tempat para sahabat melemparkan jasad-jasad orang kafir tadi, dan beliau berdiri di sisi sumur tersebut seraya menyeru orang-orang yang dikuburkan di situ, menyebutkan nama-nama mereka. Beliau bersabda, "Ya Aba Jahl ibn Hisham, wahai Abu Jahal bin Hisham, wa ya Utbah bin Rabi'ah, wahai Utbah bin Rabi'ah, wa ya Syaibah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, wahai Walid bin Utbah." Pokoknya disebutkan nama-nama mereka. Kemudian Nabi berkata, "Atasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah." Ya, apakah kalian sekarang ingin menaati Allah dan Rasulnya?
Ya, karena sudah tidak mungkin lagi sekarang. Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sesungguhnya kami telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kami benar adanya. Fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan? Dan apakah kalian juga telah mendapati apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian itu benar adanya? Ya. Maka melihat ini, ya, Nabi SAW berbicara kepada jasad-jasad mereka yang sudah tewas tadi. Lantas bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau menyeru jasad-jasad yang sudah tidak memiliki ruh? Artinya apakah mereka masih bisa mendengar? Maka Rasulullah SAW menjawab, atau sedangkan Allah berfirman, ini masih perkataan Umar, innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau tidak bisa membuat orang yang sudah mati itu dapat mendengar. Jadi kenapa engkau menyeru mereka, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, tidaklah kalian lebih mendengar apa yang aku katakan dibandingkan mereka itu. Artinya sebagaimana kalian mendengar, mereka juga mendengar. Wallahi innahumul ana la ya'lamuna anna alladzi kuntu aqulu lahum lahuwal haq. Demi Allah, sungguh saat ini mereka benar-benar mengetahui bahwa apa yang aku katakan adalah benar. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan innahumul ana la yasma'un. Sesungguhnya saat ini mereka benar-benar sedang mendengar. Ghairu annahum la yastati'una an yaruddu alayya syai'an. Hanya saja mereka tidak dapat menjawab apapun kepadaku. Dan disebutkan oleh para ulama ini kekhususan bagi mereka ini. Ya, untuk menyebabkan mereka semakin tersiksa. Baik, jadi semakin terhina mereka, semakin rugi, semakin sengsaralah mereka. Baik. Nah, dan riwayat ini banyak ya. Intinya dalam masalah ini Nabi SAW tetap menyuruh untuk jenazah-jenazah orang kafir tadi dikuburkan ya, atau ditimbun. Karena hikmahnya tadi jelas supaya tidak mengganggu orang lain. Begitu juga di antara dalil bahwasanya orang kafir juga wajib untuk dikuburkan adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mengatakan, lamma mata Abu Thalib, ketika Abu Thalib meninggal dunia, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, aku pun mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, inna ammaka syaikhad dal qad mat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya pamanmu, orang tua yang sesat itu sudah meninggal. Padahal siapa ini? Yang berucapnya siapa? Anaknya seorang. Ya, dia kadang-kadang memanggil dia ayahnya. Tapi dia katakan, wahai Rasulullah, pamanmu tuh, syekh orang tua yang sesat itu sudah mati. Apa kata Nabi SAW? Idhab pawari abak. Wahai Ali, pergilah kuburkan ayahmu. Ya. Awalnya Ali tidak mau. Innahu mata kafiran. Dia mati dalam keadaan kafir. Tapi akhirnya Nabi SAW kembali menyuruh Ali dan dia pun mau. Kemudian Nabi mengatakan, summa la tuhdisanna syai'an hatta ta'tiyani. Setelah engkau kuburkan, maka jangan lakukan apapun sampai engkau mendatangiku lagi. Maka kata Ali, fawaraituhu, maka aku pun menguburkannya. Summa ji'tuhu, kemudian aku mendatangi Nabi SAW, fa'amarani faqtasaltu wa da'ali. Maka beliau pun memerintahkan aku untuk mandi, kemudian mendoakan untukku atau berdoa untukku. Intinya di sini Nabi SAW tetap memerintahkan
Ali bin Abi Thalib untuk menguburkan pamannya walaupun waktu itu dia musyrik, tetap dalam keadaan musyrik. Baik. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang kafir apabila meninggal di kalangan kaum muslimin dan tidak ada yang menguburkannya, maka wajib bagi kaum muslimin untuk menguburkannya. Baik. Kemudian turut andil dalam proses pemakaman jenazah seorang muslim itu memiliki keutamaan yang besar. Ya, turut andil dalam pemakaman jenazah seorang muslim memiliki keutamaan yang besar. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala musliman." Barang siapa yang memandikan jenazah seorang muslim, fakatama alaihi, lalu ia merahasiakan aibnya, ghafarallahu lahu arba'ina marrah, maka Allah akan mengampuni dia sebanyak 40 kali. Ini sudah kita bahas dalam fadilah memandikan. Wa man hafara lahu fa ajlasahu ajra alaihi ka ajri man askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menggali liang lahatnya lalu ikut menimbunnya, menguburkannya, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal kepadanya, yaitu kepada jenazah, sampai hari kiamat. Jadi orang yang menguburkan jenazah akan terus mendapatkan pahala seperti memberikan rumah bagi seseorang, ya. Seseorang di sini maksudnya jenazah. Dan pahala tersebut akan terus sampai hari kiamat. Wa man kaffanahu kasahu Allahu yaumal qiyamah min sundus wa istabraqil jannah. Dan barang siapa yang mengkafaninya, niscaya Allah akan memakaikan kepadanya pada hari kiamat dengan pakaian dari sundus, sutra tipis, dan istabrak, sutra tebal di surga. Baik, nah ini adalah fadilah secara umum bagi mereka yang menyelenggarakan jenazah, dari memandikan, mengkafani sampai menguburkan. Baik. Sekarang kita akan berpindah kepada pembahasan beberapa hukum seputar tempat pemakaman. Beberapa hukum seputar tempat pemakaman. Yang pertama, jenazah seorang muslim tidaklah dimakamkan, ya, atau tidak boleh dimakamkan di areal pemakaman orang kafir. Kata Syekh Albani rahimahullah, beliau berkata, jenazah seorang muslim tidak boleh dimakamkan bersamaan dengan orang kafir, tidak boleh tergabung. Demikian juga sebaliknya, orang kafir tidak dimakamkan bersama orang muslim, haram hukumnya. Maka jenazah seorang muslim hendaklah dimakamkan di komplek pemakaman kaum muslimin. Adapun orang kafir dimakamkan di pemakaman orang-orang kafir. Dan itulah yang berlaku di zaman Nabi SAW sampai sekarang. Mana dalil bahwasanya harus dibedakan antara kuburan kaum muslimin dengan kuburan orang-orang kafir? Yaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bashir ibnu Khasisiyah, ya, Khasasiyah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, saat aku menemani Rasulullah SAW berjalan-jalan, ya, seraya menggandeng tangan beliau, beliau mengatakan, ketika beliau sampai di pemakaman orang-orang musyrik, maka beliau bersabda, orang-orang itu, yaitu orang-orang kafir ini, telah melewatkan kebaikan yang begitu banyak. Betapa banyak kebaikan yang mereka lewatkan. Adapun ketika sampai di pemakaman kaum muslimin, beliau pun bersabda, orang-orang itu telah meraih kebaikan yang begitu banyak. Baik, maka dalam hal ini kita mengetahui adanya pengelompokan dua kuburan. Ada kuburan khusus orang-orang musyrik dan ada kuburan khusus orang-orang muslim.
Ini menunjukkan tidak boleh digabung. Baik. Anak-anak yang belum balik, yang bahkan masih bayi, itu dihukumi muslim atau kafir? Tapi dia nggak pernah mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kok bisa kita katakan dia muslim? Maka ada kaidah di sini disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan agama anak kecil itu mengikuti agama yang terbaik di antara agama kedua orang tuanya. Kalau sesama muslim, ya ayahnya muslim, ibunya muslim, maka anaknya juga muslim walaupun dia nggak pernah mengucapkan syahadah, tapi dia dihukumi muslim. Ya, karena ulun pernah ditanya, ya ini anak kecil kok nggak pernah dia bersyahadat, kok bisa dikatakan muslim, gitu kan? Sementara orang kafir kalau ingin masuk Islam saja harus bersyahadat. Ya. Baik, maka maksud di sini adalah ketika orang tuanya muslim, sesama muslim, maka otomatis anaknya juga muslim. Sekarang kalau ayahnya muslim, ibunya Nasrani misalnya, apa hukum anaknya? Yang terbaik adalah muslim, maka dia dihukumi muslim. Baik. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ada seorang laki-laki punya istri Nasrani, sudah, dan istrinya ini hamil, ya kan? Sudah hamil besar, misal masuk 5 bulan, 6 bulan, sudah ditiupkan ruh. Meninggal wanita tadi sebelum melahirkan. Di mana dikuburkan? Paham pertanyaannya? Karena ibunya kafir Nasrani, anaknya muslim. Ya. Kalau kita kuburkan di kuburan kaum muslimin, lo berarti ada orang kafir yang dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Kalau dikuburkan di kuburan orang kafir, maka ada anaknya yang muslim yang kita kuburkan di kuburan kaum orang-orang musyrik tadi. Maka dalam hal ini jumhur ulama menyatakan bahwasanya wanita ini dikubur, ya, di tempat yang lain, tidak di kuburan kaum muslimin, tidak juga di kuburan kaum musyrikin. Ya, tidak digabung di mana-mana, disendirikan kuburannya. Dan ini yang lebih hati-hati, walaupun ada yang mengatakan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Baik. Kemudian hendaklah jenazah itu dimakamkan di areal pemakaman, di alqah. Ya. Jadi yang afdal, yang utama, jenazah itu memang dikuburkan di kuburan umum. Baik, jangan dikuburkan di rumah atau disendirikan di sekitar rumah. Itu tidak dianjurkan. Karena kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, ya, mereka selalu menguburkan jenazah itu di kuburan kaum muslimin, ya, di kuburan umum. Bahkan tidak disebutkan ada ulama di zaman dulu yang dikuburkan secara khusus di luar dari pemakaman umum. Adapun Nabi SAW, ya, atau para nabi secara umum, mereka ada kekhususan, ya. Makanya ketika Rasulullah SAW meninggal, para sahabat itu berselisih di mana menguburkan Nabi SAW. Sampai akhirnya Abu Bakar berkata, aku pernah mendengar dari Rasulullah SAW yang tidak pernah aku lupakan, yaitu sabda beliau, ma qubida nabiyyun illa fil maudi alladhi yuhibbu an yudfana fihi. Tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi melainkan di tempat yang nabi itu ingin di tempat itu dijadikan makamnya.
Ya. Atau tidaklah seorang nabi meninggal kecuali dikuburkan di mana dia meninggal dunia. Maka Nabi SAW ketika meninggal, beliau ada di hujrahnya Aisyah, di kamarnya Aisyah. Maka disitulah Nabi SAW dimakamkan. Maka ini kekhususan beliau. Baik, adapun selain beliau atau selain para nabi, maka hukum asalnya dikuburkan di kuburan kaum muslimin atau di kuburan umum. Baik. Lantas apa hukumnya menguburkan jenazah ya secara sendirian atau di rumah bahkan? Maka para ulama berbeda pendapat terkait masalah ini, dan kebanyakan ulama menyatakan hukumnya itu makruh. Hukumnya makruh menguburkan jenazah di luar dari pemakaman umum seperti di rumah dan seterusnya. Ya, kebanyakan masalah di rumah ini yang dikomentari yaitu hukumnya adalah makruh. Baik, karena yang namanya rumah itu kan harus dibedakan antara rumah dengan kubur. Dan Nabi SAW mengatakan, ij'alu fi buyutikum min salatikum wala tattakhiduha kubura. Jadikanlah sebagian salat kalian untuk dikerjakan di rumah, dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah sebagai kuburan. Ya, maka di sini Nabi SAW melarang ya untuk menjadikan rumah itu seperti kuburan. Ya, karena kuburan itu bukan untuk tempat sholat. Kuburan bukan untuk tempat sholat. Maka ketika kita menjadikan atau menguburkan mayit di rumah, ya, dan kita sholat di situ, ya seolah-olah kita seperti sholat di kuburan. Maka ini dilarang. Baik, maka yang lebih afdal, lebih utama adalah menguburkan jenazah di pemakaman umum. Wallahu a'lam. Kemudian yang dikecualikan juga berkaitan tentang pemakaman jenazah yang tidak harus di pemakaman umum adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid juga dimakamkan di mana mereka terbunuh. Orang yang mati syahid dalam medan peperangan, maka disitulah mereka dikuburkan. Hal ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ya. Jabir siapa nama ayahnya? Ya Abdullah tadi kan, Jabir bin Abdullah. Abdullah bin Haram radhiyallahu an. Jadi Abdullah bin Haram ini juga ikut dalam perang Uhud. Dan dalam perang Uhud kaum muslimin itu mengalami kekalahan. Bahkan disebutkan ada 70 sahabat yang terbunuh dalam perang Uhud. Di antaranya adalah paman Nabi SAW, siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, di antara yang terbunuh juga adalah Abdullah bin Haram, ayahnya Jabir. Maka ketika banyak di antara kaum muslimin yang terbunuh tadi, maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menguburkan jenazah di lokasi ya di sekitaran tadi terjadinya peperangan tersebut. Nah, disebutkan yang terbunuh selain ayahnya, ya, terbunuh juga pamannya Jabir. Maka disebutkan oleh Jabir, bibiku datang membawa ayah dan pamanku, jadi ingin dikuburkan di tempat lain. Jadi jasadnya ayahnya dan pamannya Jabir ingin dibawa. Dan aku melihat keduanya sudah di punggung onta, mau dibawa. Lalu akhirnya dibawalah jenazah tersebut memasuki kota Madinah untuk memakamkannya di pemakaman kami. Maka tiba-tiba ada orang yang datang menyusul mereka dan mengatakan, ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kalian untuk membawa kembali korban itu
dan memakamkannya di medan peperangan, yaitu di tempat dia terbunuh. Akhirnya dibawa lagi ke tempat di sekitaran Uhud tadi. Baik, nah pian yang berziarah ke Madinah, nanti pian akan melihat di sekitaran Uhud itu ada makam ya. Itu adalah tempat peristiwa perang Uhud, yang mana banyak sahabat terbunuh di situ dan kuburannya tetap ada di situ. Sebagaimana kalau pian berjalanan ke Badr ya, akan mendapati kuburan di situ, kuburan syuhada Badr. Maka ini menunjukkan khususan bagi mereka yang terbunuh di medan peperangan, maka mereka dikuburkan di mana mereka meninggal. Baik. Kemudian orang yang meninggal di kapal laut ya, meninggal sementara perjalanan sangat panjang, untuk menuju daratan itu sangat lama misalnya, mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan baru sampai daratan misalnya. Apa yang harus dilakukan? Kalau dibiarkan saja di kapal, maka dia akan membusuk, akan rusak dan seterusnya. Maka dalam kondisi seperti ini, maka dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu diapai? Dilemparkan ke laut. Ya. Dilemparkan ke laut, dan itulah bentuk memakamkannya di laut. Karena kalau harus menunggu ke daratan tadi bisa menyebabkan jenazahnya rusak dan seterusnya. Makanya ada teka-teki fikih di sini ya. Kita kalau sholat, kalau ingin sholat nggak ada air, maka penggantinya apa? Tanah dengan tayamum. Ya, untuk berwudu diganti dengan tayamum. Artinya air di sini digantikan dengan tanah. Sekarang kapankah ya tanah itu digantikan dengan air? Paham? Ya, jadi ada kondisi air digantikan dengan tanah. Cuma ada kondisi tanah digantikan dengan air, yaitu waktunya ketika ingin menguburkan di tanah, nggak ada tanahnya. Ya sudah, penggantinya adalah air laut. Artinya jenazah dilemparkan ke laut. Apakah perlu dikasih pemberat supaya jenazah itu tenggelam ke dasar lautan, ataukah cuma dilemparkan saja? Maka di sini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan kebanyakan para ulama menganjurkan agar diberi pemberat, ya, agar jenazahnya tidak terombang-ambing, ya, tetapi terus tenggelam ke dasar. Wallahu a'lam. Cuman pendapat yang lain menyatakan tidak perlu diberi timbangan, dengan harapan bahwasanya jenazah ini akan terus terombang-ambing sampai daratan. Nanti ketika ada yang melihat, maka mereka yang menguburkannya. Cuman ini kan tidak pasti ya. Ada kemungkinan sangat lama ya, maka wallahu alam banyak yang mengatakan perlu dikasih pemberat. Wallahu alam. Berikutnya ini adalah yang meninggal di lautan tadi ya. Bolehkah memindah jenazah dari satu daerah ke daerah yang lain? Misal meninggalnya di Kalimantan, tapi dia orang Jawa. Akhirnya sudah keluarganya pengen agar dikuburkan di Jawa, sudah dikirim. Apa hukumnya melakukan hal demikian? Pertama, kalau kita bertanya yang mana yang lebih afdol, lebih utama, maka tentu saja menguburkan di mana dia meninggal. Kenapa? Karena itu kan yang lebih cepat penyelenggaraannya. Karena kalau harus dikirim, itu akan memakan waktu. Sementara kita diperintahkan untuk segera dalam menyelenggarakan jenazah. Artinya kalau secara afdolnya tetap di tempat di mana dia meninggal. Cuman kalau ternyata
ada alasan yang dibenarkan seperti tadi, agar mudah nanti berziarah ke kuburannya, ada permintaan dari keluarganya, maka wallahu alam itu diperbolehkan selama dengan ada alasan tadi, dan juga kondisi jenazah itu tetap terjaga. Jangan sampai ketika dikirim ke tempat yang lain tadi, akhirnya jenazahnya hancur, ya, kehormatan jenazah tidak terjaga. Maka kalau sampai seperti itu, maka haram memindahkannya. Baik, tapi kalau selama terjaga saja, tidak merusak tubuh jenazah, maka para ulama menyatakan boleh, tidak masalah. Ingat, ini sebelum dikuburkan. Sebelum dikuburkan, dia meninggal langsung dikirim. Tapi kalau sudah dikuburkan, jenazahnya sudah dikuburkan di suatu tempat, maka hukum asal untuk membongkar jenazahnya lagi agar dipindahkan ke tempat lain itu hukumnya haram. Ya, sudah dikuburkan di Kalimantan, ya, beberapa tahun kemudian, ya, atau beberapa waktu kemudian orang-orang di Jawa pengen dibongkar lagi kuburannya biar dipindahkan, ya, maka ini hukum asalnya adalah haram, tidak boleh, ya, karena itu bentuk tidak memuliakan jenazah. Masa sudah dikubur, masa dibongkar lagi, kan? Sebenarnya apa hukum membongkar jenazah? Ya, membongkar kuburan itu apa hukumnya? Hukum asalnya haram, kecuali ada alasan yang dibenarkan. Di antara alasan yang dibenarkan itu, misalnya tempat tersebut agak longsor, bisa longsor, dan kemungkinan kalau dibiarkan akan ikut longsor, maka tidak mengapa dalam kondisi seperti ini dipindahkan. Baik, atau misalnya ada perkara kejahatan, ya, yang mana si mayat pernah jadi korban, maka untuk memastikan kejahatan apa yang dilakukan kepada dia, akhirnya ingin dilakukan visum lah istilahnya, kan, ya. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau memang sangat dihajatkan seperti ini, maka tidak mengapa dibongkar. Baik, begitu juga ketika misalnya ada pembangunan jalan umum yang terhalang oleh kuburan tadi, maka tidak mengapa untuk dipindahkan ke tempat lain, karena ini kemaslahatan besar untuk kaum muslimin misalnya. Atau alasan yang lain seperti jenazahnya belum dimandikan, belum dikafani, sudah di kuburan misalnya, maka harus dikeluarkan. Atau ketika dikuburkan tidak menghadap kiblat, kan, misalnya, maka tidak mengapa dibongkar, ya. Maka alasan-alasan seperti ini itu membolehkan untuk jenazah dibongkar kembali kuburannya. Adapun kalau tidak ada alasan seperti ini, maka hukum asalnya membongkar jenazah itu hukumnya adalah haram. Membongkar kuburan hukumnya adalah haram. Baik. Nah, inilah berkaitan tentang tempat menguburkan tadi. Baik, insyaallah setelah salat kita akan sambung pembahasan tentang aturan-aturan mengenai kuburan atau mengenai liang lahat insyaallah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang aturan-aturan mengenai liang lahat. Aturan mengenai liang lahat. Yang pertama, hendaklah mendalamkan, meluaskan, membaguskan liang lahat.
Ya, jadi aturan pertama dalam masalah kuburan atau liang lahat, hendaklah mendalamkan, meluaskan dan membaguskan liang lahat. Mendalamkan di sini maksudnya gimana? Ya dalam. Dan kadar paling minimal itu adalah ketika hewan buas itu tidak bisa menggalinya. Ya, itu kadar minimal. Yang penting ketika ada datang binatang, ya dia tidak bisa menggali sampai sedalam itu. Baik. Atau setidaknya aroma, kalau ternyata ada bau itu tidak sampai keluar. Nah, itu kadar dalam masalah mendalamkan kuburan. Ya. Pertama, tidak sampai hewan tadi menggalinya, atau tidak sampai bau dari jenazah tersebut keluar. Dan biasanya kita ketika menggali kuburan itu berapa dalamnya? Untuk yang dewasa berapa? 1,5 meter? Ya, ada yang 120, 130, 150. Ya, dan itu tergantung juga tentang lebarnya jenazah. Semakin lebar maka semakin dalam. Baik. Intinya harus didalamkan dan diluaskan. Diluaskan ini ya panjang berarti ya. Jadi selain dalam dia harus panjang. Baik dari arah kepalanya atau arah kakinya. Makanya biasanya untuk kuburan itu kalau panjangnya itu sekitar berapa? 2 meter. Ya, itu insyaallah cukup. Baik, jangan sampai kependekan nanti. Ya, apalagi sampai balipat batis mayit itu keterlaluan. Baik. Nah, berkaitan tentang anjuran untuk mendalamkan, meluaskan liang lahat ini, Nabi SAW disebutkan lamma kana yawma Uhud, ketika selesai dari perang Uhud, usiba minal muslimin, ya, dan banyak di antara kaum muslimin yang menjadi korban mati syahid. Wa asaban nas jarahat, ya, dan manusia itu banyak luka-luka, yang masih hidup banyak luka-luka. Bahkan Nabi SAW pun terluka dalam perang Uhud. Disebutkan ada luka di dahi beliau. Kemudian ada gelang besi yang masuk ke gigi beliau, ya. Kemudian gigi beliau juga patah. Belum luka-luka di pundak beliau, di lutut beliau. Ya, itu semuanya disebutkan ketika bercerita tentang perang Uhud. Dan kaum muslimin, para sahabat pun banyak yang terluka. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, sementara wajib untuk menguburkan jenazah yang ada, maka para sahabat pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, al-hufru alaina likulli insanin syadid." Ya Rasulullah, membuat satu liang lahat untuk setiap jenazah itu sangat memberatkan kami, ya, dalam keadaan luka-luka, Pak. Ya. Kalau harus menggali 70 lubang, maka itu sangat memberatkan bagi kami. Maka Rasulullah pun mengatakan, ihfiru wa ausi'u wa amiku wa ahsinu. Galilah, perluaslah, dalamkanlah dan baguskanlah, ya, liang lahat tersebut. Wadfanul isnaini wasalasa fil qabr. Kuburkan 2 orang sekaligus atau 3 dalam satu kubur atau liang lahat tadi. Wa qaddimu aktsarahum Qur'anan, dan majukan yang lebih dekat dengan kiblat adalah orang yang paling banyak hafalannya. Baik. Maka kata Jabir yang meriwayatkan hadis ini,
Hisham bin Amir afwan. Fakana abi salisu salasah wa kana aktsaruhum Qur'anan faqaddam. Adapun ayahku adalah salah satu dari 3 orang yang dikuburkan dan beliau pun dikedepankan karena dia yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Baik. Maka di sini ada perintah dari Nabi SAW untuk meluaskan, mendalamkan. Ya. Ini berlaku baik untuk 3 orang tadi langsung, ya, atau untuk 1 orang. Alasannya tadi, ya, supaya tadi tidak tercium aromanya atau tidak bisa digali oleh binatang buas. Kemudian juga dalam hadis yang lain dari salah seorang kaum Ansar yang mengatakan, kami pernah pergi bersama Rasulullah SAW untuk menghadiri prosesi pemakaman salah seorang dari kaum Ansar. Ketika itu aku masih kecil sehingga aku turut bersama ayahku. Ketika itu Rasulullah SAW duduk di sisi yang liang lahat seraya berpesan, "Ausi' min kibalir ras wa ausi' min kibalir rijlain wa rabbi idkin lahu fil jannah." Perluaslah di bagian kepalanya, perluaslah juga di bagian kedua kakinya, ya. Betapa banyak tangkai buah untuknya di surga. Ini menunjukkan keutamaan sahabat ini. Yang jelas di sini Nabi SAW memerintahkan untuk meluaskan, baik dari arah kepala ataupun kaki. Baik. Maka sebagian yang menulis berkaitan tentang jenazah tadi menyatakan untuk panjang itu yang bagusnya 2 meter. Ya. Kalau lebarnya berapa? Kan panjang gini ya, lebarnya ada yang mengatakan 75 cm. 75 cm. Jadi 200 atau 2 meter kali 75 cm. Kedalamannya tadi ya 1,5, 120, 130. Nah. Baik. Dan masalah kuburan itu ada 2 model yang masyhur. Ada yang diistilahkan dengan lahat dan ada istilah syaqq. Baik, kalau liang lahat ya atau lahat. Baik, ini gambarannya. Untuk memahat tadi ada, ulun kasihkan ke belakang. Nah, jadi untuk lahat ya. Ini kan kuburannya. Kemudian diberi ruangan di samping ya atau di sisi ke arah kiblat. Agak menurun ya, kemudian di situ seperti ada ruangan, maka itulah yang disebut dengan lahat. Sudah. Adapun ini papannya untuk menutup. Ya, sebenarnya lebih utama itu kalau ada bata yang lebar untuk menutup. Cuman kebanyakan kita pakainya papan. Baik, ini adalah model pertama yang disebut dengan lahat. Adapun yang kedua asyak. Ya, yang itu bagian tengah, mendalamkan bagian tengahnya, yang mana di situ jenazah dimasukkan. Baik, ingat ketika memasukkan jenazah tentunya dimiringkan arah kanannya di bawah ya. Sisi kanan di bawah, sisi kiri di atas. Sudah? Jangan sampai terlentang atau terbalik. Ya, makanya nanti ditahan pakai tanah misalnya supaya tidak terlentang ataupun terbalik. Sudah? Baik, adapun ukurannya tadi untuk yang masalah lahat ada juga yang merincikan seperti ini. Baik, untuk kedalaman tadi 120 cm ya, atau lebih tergantung jenazahnya. Kemudian lebarnya itu 75 cm tadi. Nah, untuk lahat sendiri berapa dalamnya lahat dari di bawah ini? Ada yang mengatakan 55 cm. Baik. Nah, untuk lahat itu agak di bawah sedikit daripada dasar dari kuburan, jadi dibawahkan lagi. Maka masuk ke samping itu sekitar 25 cm. Jadi untuk
sisi lahat, lubang lahat itu 50 cm, 25 cm-nya itu ke dalam, 25 cm-nya keluarnya. Jadi gini kan, ini liang lahatnya, bagi dua, 25 cm agak ke dalam, 25 cm ke keluar. Sudah, adapun tingginya tadi sekitar 55 cm. Ini tidak harus seperti ini, cuman ini yang idealnya. Baik, nah adapun ini papan penutupnya tadi. Nah ini jenazahnya yang diletakkan dalam keadaan miring ke kanan tadi. Baik. Nah itu adalah yang disebut dengan lahat. Nah antara lahat dengan syak itu yang lebih utama adalah al-lahat tadi, yang agak dimasukkan ke sisi ke arah kiblat tadi. Itu yang lebih utama, karena itulah yang diperlakukan kepada Nabi SAW dan kebanyakan para sahabat membuat lahat seperti itu. Cuman ada juga para ulama yang menyatakan bahwasanya lahat itu utama ketika tanahnya memungkinkan, tanahnya keras dan mungkin dibikin lahat. Tapi kalau tanahnya gembur, lemah, maka jangan, takutnya nanti longsor ke bawah malah tertutup. Maka lebih baik dibikin syak, itu di tengah. Baik. Dari Anas bin Malik, dia mengatakan ketika wafatnya Nabi SAW di Madinah, terdapat orang yang biasa menggali kuburan dengan cara membuat liang lahat berlubang ke samping. Adapun yang lainnya biasa membuatnya dengan lubang di tengah, yaitu dengan syak tadi. Orang-orang pun berkata, kita nih mau menguburkan Nabi dengan cara apa? Lahat kah atau syak? Maka kita istikharahkan dulu katanya kepada Rabb kita, barulah kita putuskan. Baik. Maka siapa saja, jadi kita istikharahkan, kita mengirim utusan kepada keduanya, yang ini kah, yang itu kah. Siapa saja dari keduanya yang lebih dahulu datang, maka dialah yang mengerjakannya. Baik yang lebih datang dahulu adalah yang biasa membuat lahat, ataukah yang biasa membuat syak. Baik, nah ternyata yang datang terlebih dahulu adalah yang biasa membuat liang lahat. Maka itulah yang dilakukan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dengan derajat hasan. Begitu juga hadis yang berikutnya, pian buka hadis 603. Wa an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an qala Al-haduli lahdan wansibu alal labin nasban kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, buatkanlah untukku liang lahat, tegakkanlah di atasnya batu bata. Jadi sebenarnya yang ada di zaman Nabi itu batu bata, bukan kayu. Karena kayu, banyak para ulama menyatakan hukumnya makruh memasukkan kayu ke dalam kuburan. Kenapa? Karena kayu itu kan kalau terkena api terbakar. Jadi sebagai bentuk optimisme ya, supaya jenazah tidak tersiksa ya dengan adanya api yang bisa membakar kayu, maka jangan dimasukkan kayu ke dalam kuburan. Tapi hukumnya makruh. Para ulama menyebutkan hukumnya makruh, tidak sampai haram. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, buatkanlah untuk liang lahat, tegakkanlah di atasnya batu bata sebagaimana dibuatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, jadi wallahu alam yang lebih utama memang di liang lahat. Cuman di tempat kita masyhur enggak yang seperti itu? Membuat lahat. Masyhur aja ya. Ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana hukum mengubur jenazah menggunakan peti atau jar kita apa? Tabala. Ya, di sini masyhur enggak mengubur dengan tabala? Masyhur ya. Sering. Hah? Baik. Nah, sebenarnya apa hukumnya mengubur jenazah dengan tabala tadi? Maka kita katakan hukum asalnya itu makruh. Ya, jadi tidak sampai haram, tapi hukumnya adalah
makruh kalau tidak ada keperluan. Baik, tapi kalau ada keperluan, contohnya kuburannya basah atau kuburannya berair, maka dalam hal ini kemakruhannya pun hilang. Jadi tidak masalah kalaupun dikubur dengan menggunakan tabala tadi. Ya, kenapa dikatakan makruh? Karena memang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat sebelumnya. Apalagi tadi kita katakan bahwasanya tabala itu kan terbuat dari kayu ya. Maka para ulama memakruhkan memasukkan kayu ke dalam kuburan. Karena juga ada unsur menyerupai kebiasaan orang-orang yang di dunia ya, bermewah-mewahan ya, kata mereka seperti itu. Begitu juga ada tasyabbuh dengan agama yang lain yang mana mereka biasa menguburkan dengan peti seperti itu. Lawan juga tadi tanpa adanya kayu itu sebagai optimisme bahwasanya jenazah itu tidak akan terpanggang dengan api yang disebabkan karena adanya kayu tadi. Baik. Apalagi disebutkan tanah itu lebih baik dalam mengeringkan cairan-cairan yang ada di tubuh jenazah ya, daripada harus dikuhub ya dalam peti tadi, maka bisa jadi lebih cepat busuk dan seterusnya. Cuman di sini berkaitan tentang tabala, ada satu hal yang perlu kita perhatikan, harus pas ukurannya. Karena sering terjadi ketika mau olah tabala, terutama dalam masalah tingginya, Pak, itu kurang. Jadi ketika dimasukkan jenazah itu ke tabala tadi, sebagian tangannya yang seperti kiri ya, itu muncul. Sementara tabala itu akan ditutup kan? Coba bayangkan kalau misalnya tidak pas tadi, akhirnya ditekan. Dan itu tidak boleh. Bisa jadi tulang mayit jadi patah misalnya disebabkan itu ya, jadi kayak geprek digeprek gitu mayitnya, nggak boleh. Nah sekarang solusinya gimana kalau misalnya sudah terjadi demikian kurang tinggi tabalanya tadi? Maka untuk darurat seperti ini pian cari batang pisang, dipotong, letakkan di bagian kepalanya ya. Ini kan kepalanya di dalam sudah nih, maka di atasnya sudah diletakkan tadi semacam batang pisang. Jadi kalaupun misalnya tertekan dari atas, dia tidak akan menimpa mayit. Jadi walaupun tidak rapat jadinya tutupnya, tapi itu lebih utama daripada harus menekan mayit tadi sampai akhirnya tergencet mayit. So itu tidak boleh. Baik, jadi tidak mengapa pakai tabala kalau memang ada hajat dan keperluan. Kalau tidak ada, maka hukum asalnya adalah makruh. Baik. Kemudian pembahasan terakhir terkait tentang menguburkan dua jenazah tadi sekaligus dalam satu liang lahat. Maka hukum asalnya tidak boleh. Ya, hukum asalnya setiap jenazah itu satu lubang. Baik. Maka keliru kalau misalnya ada seseorang yang meninggal bersama anak kecil misalnya. Akhirnya langsung digabungkan dengan ayahnya dalam satu liang lahat ya. Baik secara berurutan kayak gini ya, berdampingan, atau satunya di atas. Ini tidak boleh. Hukum asalnya tidak diperbolehkan. Apalagi ada anggapan kalau ada orang dewasa dikuburkan bersama anak kecil, maka akan selamat dari azab katanya. Oh, ini keyakinan tidak ada dasarnya, maka tidak boleh. Jadi hukum asalnya setiap jenazah itu satu liang lahat. Kapan diperbolehkan? Dalam kondisi darurat sebagaimana yang terjadi tadi di antara para sahabat yang meninggal, yang mana sangat menyusahkan bagi mereka untuk menggali satu liang lahat untuk satu jenazah. Maka dalam kondisi seperti ini tidak mengapa mengumpulkan beberapa jenazah dalam satu liang lahat. Baik. Atau karena misalnya sangat sempit tempatnya, keterbatasan tempat dan seterusnya, maka ini dalam kondisi darurat tidak masalah. Cuman hukum asalnya tidak diperbolehkan. Baik. Wallahu ta'ala alam. Nah inilah pembahasan kita malam hari ini.
Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang memasukkan jenazah ke kuburan. Jadi belum masuk kuburan lagi. Ya, kita masih membahas tentang sifat kuburannya, belum lagi tentang tata cara memasukkan jenazah ke kuburan. Baik, inilah yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Insyaallah kita ketemu lagi pekan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.